Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklina Najizul Muhsinina dengan NIM 1001 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari membuat variabel. Nah, di sini saya membuat variabel n, di mana variabel n ini akan menerima inputan dari pengguna berupa integer. Inputannya itu bertipe data integer. Kemudian setelah itu kita membuat perulangan di mana for i in range 1 sampai dengan n plus 1. Kita membuat perulangan dari angka 1 sampai dengan n plus 1. Dari angka 1 sampai dengan inputan plus 1. Nah, setelah itu kita membuat perkondisian di mana if i modulus 15 sama dengan 0. Mengapa saya menggunakan modulus 15? Karena 3 dikali 5 yaitu 15. Nah, jika i modulus 15 sama dengan 0, maka program akan mencetak atau mengeprint output berupa Fishbus. Angkanya akan diubah menjadi Fishbus. Dan ketika if i modulus 3 sama dengan 0, maka program akan mencetak fish. Nah, di sini berarti jika angka tersebut dapat dibagi dengan 3, maka program akan mencetak kalimat fish. Kemudian untuk perkondisian yang ketiga yaitu if i modulus 5 sama dengan 0. Sama dengan 0, maka program akan mencetak atau outputnya atau angka 5 akan diubah menjadi kata bus. Kemudian else maksudnya ketika angka tersebut tidak bisa dibagi 3 dan 5, maka program akan mencetak angka itu sendiri. Soal nomor 2 yaitu kan dua variabel. Nah, di sini saya membuat yang untuk inputan angka yang lebih kecil, saya menggunakan variabel n. Kemudian variabel n ini akan menerima inputan berupa integer. Kemudian variabel m ini akan menerima inputan juga berupa integer, tapi variabel m ini angkanya lebih besar. Kemudian kita membuat variabel total sebagai tempat jika terdapat angka atau angka yang angka bilangan prima, maka variabel total akan bertambah 1. Sebenarnya ini tidak apa-apa. Kemudian kita membuat perulangan yaitu for i in range n plus 1 sampai dengan m. Jika angka tersebut adalah prima, maka prima sama dengan true. Nah, jika if i kurang dari 2, jadi itu apa ya? I kurang dari sama dengan 2, maka prima itu akan sama dengan false karena tidak ada bilangan prima yang kurang dari 2. Else berarti jika i dari 2, maka program akan mengecek perulangan lagi. Nah, kemudian kita menggunakan perkondisian if i modulus j sama dengan 0, di mana jika ada suatu bilangan i yang dapat dibagi dengan j sama dengan 0, maka bilangan tersebut bukan bilangan prima, karena bilangan tersebut dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri yaitu i dan bilangan j. Maka prima akan menjadi false. Kemudian program akan berhenti. Kemudian untuk line ke-32 yaitu if prima, jika hasilnya prima, maka total plus sama dengan 1, maka variabel total akan bertambah 1. Kemudian lanjut soal nomor 3. Yang pertama kita membuat variabel kalimat, di mana variabel kalimat ini akan menerima inputan berupa string atau ya string. Kemudian variabel kalimat ini, nah di soalnya itu kan di sampel outputnya kan tidak ada spasi, berarti kita harus menghapus karakter spasi terlebih dahulu dengan menggunakan format kalimat .replace ini pokok. Kemudian kita membuat suatu variabel dictionary ada nama huruf ini. Kemudian kita membuat perulangan for karakter in kalimat. Jadi karakter ini huruf-huruf yang berada di kalimat tersebut. Jika if karakter in huruf, nah jika karakter di huruf, maka karakter tersebut akan dimasukkan ke dictionary huruf dan akan
ditambahkan 1. Else, maksudnya else ini jika karakternya itu belum ada di huruf, maka karakter tersebut akan di print atau ditambahkan dalam dictionary huruf dan ditambahkan 1. Kemudian for karakter in huruf, nah untuk karakter di huruf maka perulangan akan mencetak hasil dari karakter yang ada di dictionary tersebut. Kemudian lanjut soal nomor 4. Di sini berarti kita disuruh menghitung banyaknya huruf E dan D dalam inputan yang dimasukkan oleh pengguna. Berarti kita perlu membuat suatu variabel yaitu kalimat. Nah di sini saya membuat variabel berupa kalimat 1 yang mana variabel kalimat 1 ini akan menerima inputan berupa suatu huruf yang ingin dicek huruf rusaknya. Kemudian kalimat 1 itu jika ada huruf kapital dalam kalimat 1 maka hurufnya itu akan diubah ke huruf kecil semua. Maka di sini kita menggunakan lower dan kita membuat suatu variabel bernama alfabet, di mana alfabet ini berisi list huruf A sampai dengan Z. Nah, setelah itu kita membuat suatu variabel yaitu total huruf rusak sama dengan 0. Total huruf rusak sama dengan 0. Mengapa total huruf rusak sama dengan 0? Karena kita belum menerima inputan dari pengguna. Nah, ketika kita sudah menerima inputan dari pengguna, maka sama dengan 0 itu akan bertambah jika ada huruf E atau D dalam inputan tersebut. Kemudian kita membuat suatu perulangan yaitu for I in kalimat. Jadi for I ini yaitu apa ya? Huruf yang ada di kalimat tersebut. Nah, di sini saya menamakan huruf itu sebagai I. If I in alfabet, jadi jika I di alfabet berarti kan true. Berarti maka program tersebut akan dijalankan ke perkondisian selanjutnya, yaitu perkondisian selanjutnya yaitu if I sama dengan E. Nah, jika I sama dengan E, maka total huruf rusak akan bertambah 1. Kemudian elif I sama dengan D. Jika I sama dengan D, maka total huruf rusak akan bertambah 1 juga. Kemudian kita menyuruh program untuk mengeprint atau mencetak total huruf rusak. Maka kita menggunakan print kemudian total huruf rusak. Kemudian lanjut soal nomor 5 yaitu di sini kita harus membuat suatu variabel yaitu di sini saya membuat variabel yaitu kumpulan angka, di mana kumpulan angka ini akan menerima inputan berupa angka-angka yang dipisahkan dengan koma. Setelah itu, kita membuat variabel lagi berupa target. Target ini akan diubah tipe datanya menjadi integer antar elemen koma. Kemudian akan dibuat suatu list isi elemen-elemen yang sudah dipisah. Elemen-elemen kumpulan angka yang sudah dipisah. Kemudian kita membuat suatu variabel angka di mana variabel angka ini berbentuk list tapi masih kosong karena belum menerima inputan dari kumpulan angka. Kemudian kita membuat perulangan sebagai elemen-elemen kumpulan angka. Nah, setiap elemen-elemen di dalam kumpulan angka akan ditambahkan di dalam list bernama angka. Nah, list yang bernama angka ini akan dimasukkan ke dalam list yang bernama angka ini. Nah, kemudian kita membuat suatu variabel hasil yang bertipe data yang berbentuk list juga. Kemudian membuat perulangan lagi yaitu for I in range len angka. Kemudian membuat perulangan lagi. Jika ini bernilai true, maka program akan menjalankan perulangan selanjutnya yaitu for J in range I plus 1 sampai dengan len angka. Kita membuat perkondisian yaitu if angka I itu angka pertama ya variabel list angka. Jika angka I ditambah dengan angka J ya, dan hasilnya itu target 1 sesuai dengan keinginan pengguna, maka angka I dan angka J itu akan ditambahkan ke dalam variabel list hasil. Dengan format angka I dimasukkan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan angka J. Soal nomor 6 yaitu, berarti di sini kita memerlukan suatu variabel. Nah, di sini saya menamakan variabel kiri.
variabel kiri yaitu kumpulan dari set tangan kiri, dan mengapa saya menggunakan set, karena menurut saya set lebih efisien ketimbang dengan list dan lainnya. Kemudian kita membuat variabel kanan yang berupa kumpulan dari huruf-huruf yang sudah ditentukan. Kemudian kita membuat variabel kata, di mana variabel kata ini akan menerima inputan berupa kata yang ingin dicek apakah kata tersebut berasal dari tangan kiri atau kanan, atau berasal dari tangan kanan dan kiri. Nah, jika nanti kata tersebut berasal dari tangan kiri, maka program akan mengeluarkan output berupa true, dan jika kata itu berasal dari tangan kiri dan kanan, maka output akan mengeluarkan false. Kemudian kita membuat variabel tangan kiri, di mana tangan kiri ini masih bernilai false karena belum menerima inputan, karena belum menerima inputan. Variabel tangan kanan juga bernilai false karena kata belum menerima inputan. Kemudian kita menggunakan perulangan for i in kata, jadi untuk setiap huruf di kata akan dieksekusi ke dalam suatu perkondisian. If i in kiri, jika i berasal dari variabel kiri, maka tangan kiri akan bernilai true. If i in kanan, jika variabel itu berasal dari tangan kiri dan tangan kanan, maka program akan mencetak false. Nah, akan diulang. Nah, ketika program false, maka program akan berhenti di line 101, else sama dengan else titik 2. Nah, berarti ini jika program dieksekusi dengan menggunakan perulangan selesai tanpa mencapai break, maka else ini akan mencetak print berupa true. Karena jika program berhenti tanpa sampai ke dalam suatu break ini, berarti program tersebut kan berasal dari tangan yang sama, berasal dari tangan kiri saja atau kanan saja. Kemudian lanjut soal nomor 7. Berarti di sini kita perlu membuat suatu variabel yaitu pesan. Nah, di sini saya membuat suatu variabel bernama pesan gabungan, di mana pesan gabungan ini akan menerima inputan berupa huruf-huruf yang rusak. Kemudian kita membuat variabel lagi. Di sini saya membuat variabel bernama pesan 1 yang masih belum ada isinya. Nah, jika variabel if terpenuhi, maka pesan 1 akan terisi. Kemudian kita membuat variabel pesan 2 yang belum ada isinya. Nah, ini jika variabel if tidak terpenuhi, maka pesan 2 akan terisi juga. Kemudian kita membuat perulangan yaitu for i in range len pesan gabungan. Jadi untuk i di mana di antara banyaknya pesan gabungan, if i modulus 2 sama dengan 0. Nah, jika i dibagi 2 sama dengan 0, maka pesan akan dimasukkan ke dalam i akan dimasukkan ke dalam suatu variabel pesan 1. Nah, di mana di sini akan diubah dari huruf ke bilangan ASCII, kemudian bilangan ASCII-nya dikurangi 5, dan nanti bilangan ASCII-nya akan diubah lagi ke dalam karakter ke dalam karakter. Kemudian else, nah di else di sini jika i modulus 2 itu tidak sama dengan 0, berarti kan i itu bilangan ganjil, bukan bilangan genap, maka i akan dimasukkan ke dalam pesan 2. Pesan 2 akan ditambah huruf i. Huruf yang huruf i ya. Kemudian huruf tersebut akan diubah ke dalam suatu bilangan ASCII. Kemudian bilangan ASCII-nya akan dikurangi 5. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.